like this, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus, hallelujah. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, to Jesus, hallelujah. Singing, I love you, Jesus, amen, hallelujah. Singing, I love you, Jesus, amen, hallelujah. Singing, I love you, Jesus, I love you so much, Jesus, amen, hallelujah. Pada hari ini ku memuji Engkau, ku bersyukur, terima kasih Bapakku Yesus. Pada pagi hari ini ku memuji Engkau, ku berharap selalu pada Yesus. Ku puji selalu nama Yesus, haleluya. Ku puji namamu Tuhan Yesus, haleluya. Ku angkat tanganku, ya Tuhanku Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Ku angkat tanganku, ku sembah Engkau, ku pujilah nama Yesus. Dalam Mazmur 47 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah maha dahsyat, maha dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi, amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kekal selama-lamanya, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Besarlah, agunglah namamu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur, terima kasih buat semua kebaikanmu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, sempurna. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tunaikan syukurku kepadamu Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami, telinga kami, pikiran kami. Ku mau baca firman-Mu Bapa, biar firman-Mu bertata, berkuasa dalam hidupku Bapa. Roh Kudus, tuntunlah hidupku, ajar aku berjalan dalam firman-Mu. Ampunilah semua dosa-dosaku, ampuni Bapa. Ampunilah semua kelalaianku, kehilafanku, semuanya kesalahanku, ampun Bapa. Sucikanlah hidupku, Tuhanku Yesus. Baharuilah hari-hari berjalan dengan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Selalu kita memuji nama Tuhan, karena tidak ada yang lain selain hanya Dia yang patut kita puji dan sembah. Karena Tuhan berkata dalam Mazmur 150 ini ke-6, saudara. Saya mau baca. Ya, karena saya dasarkan memuji Tuhan, selalu memuji, mengeluh-elukan nama Tuhan. Mazmur 150 ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya masih bernafas bersama Bapak Ibu, berarti Tuhan memberikan kita nafas untuk kemuliaan Tuhan. Ini ingat saudara, ini dasar firman Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan, berarti Tuhan punya tujuan. Kita dikasih nafas banyak umur hari ini, berarti untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan, sudah tidak bisa lagi, saudara. Itu dalam bentuk urusan Tuhan nanti di surga. Ya, saya tidak punya pengalaman itu. Sebabnya kita kan masih hidup di dunia, masih bernafas. Kalau sudah dalam bentuk nanti, saudara, urusan dengan Tuhan. Yang penting untuk nanti ditentukan dari perilaku kualitas hidup kita saat ini. Kalau hidup kita lulus, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, selagi kita dikasih napas sama Tuhan, Tuhan bilang, aku kasih napas kepadamu. Mana kamu tidak pernah memuliakan Tuhan? Coba itu. Jangan sampai Tuhan berkata demikian. Tapi mari Tuhan akan berkata, hei hambaku, hai anakku. Anakku yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Waduh, luar biasa. Biar kita senantiasa memuliakan Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 47 tadi, ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh muka bumi. Oh, luar biasa Yesus. Mazmur 48 ayat 2, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di mana-mana, kekal selama-lamanya. Mari kita hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Seperti pujian tadi, in moment like this, I sing out a song. Jadi pada kesempatan hari ini, pagi ini yang indah, sebelum kita beraktivitas. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua beribadah kepada Tuhan. 2 minggu lagi. Oh, bukan 2 minggu lagi ya. Minggu besok, minggu depannya, saudara, tanggal 17 ya. Kita ada hari Paskah, kebangkitan dari Tuhan. Mari semua beribadah. Tuhan izinkan menjelang Paskah nih, saudara, lihat ini. Pandemi makin turun. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana supaya semua kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kita memuji nama Tuhan, dipermuliakan. Amin, puji. Mari saya mau bacakan firman Tuhan, kita bersyukur. Saya dengan semangat yang tinggi atas rahmat anugerah Tuhan. Selagi Tuhan berikan nafas, kasih kesehatan kita, hidup ini senantiasa untuk memuliakan Tuhan.
Kita membaca surat Raja-Raja pasal 16. Kemarin pada waktu saya baca surat Raja-Raja pasal 15, saya berkatakan besok kita masuk ke Raja pasal 16. Puji Tuhan. Kita diizinkan hari ini baca Raja pasal 16 supaya kita akan selesai satu pasal ini dari ayat 21 sampai 34. Sehingga besoknya atas izin Tuhan kita masuk di dalam Raja-Raja pasal yang ke-17. Ini berarti kita imani saudara, besok Tuhan pelihara kita supaya kita bisa lanjutkan Raja pasal 17 di hari Minggu. Harinya Tuhan semua Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan ya. Jangan sampai tidak beribadah semuanya, baik online, onsite. Kita semua hamba Tuhan saat ini membuka lebar ya. Ada yang ibadah online, onsite, tapi kalau Tuhan berikan kesehatan buat kita bisa datang onsite langsung, itu lebih enak saudara ya. Lebih enak langsung datang saudara ya. Puji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat alami perjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya membaca dari ayat 21 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semar dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulunya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Rehoboam ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukan dan di kepalawanannya, bukanlah semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda, dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Ayat 34 terakhir. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anak yang sulung yang meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu yang memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di surat Raja-Raja pasal 11, berarti sudah selesai. Besok atas izin Tuhan, perkenanan Tuhan, kita masih bernafas. Kita yakin Tuhan masih pelihara kita bernafas supaya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan akan membaca Alkitab di 1 Raja pasal 17. Itu besok di hari Minggu, harinya Tuhan. Semua beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kekasih semua, saudara-saudaraku semua diberkati Tuhan bersama saya. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Senantiasa saya berulang-ulang setia kepada Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus. Dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Apa yang dicari? Jangan nyakitin hati Tuhan. Ini lihat di sini, saudara. Kalau kita lihat di sini, semua anak-anak Tuhan zaman dulu, raja-raja, rakyatnya semua banyak nyakitin Tuhan. Omri, termasuk anaknya juga Ahab, semuanya itu jahat di hadapan Tuhan. Coba ini. Aduh, maka kita bersyukur sama Tuhan bisa membaca firman Allah. Kita sadar menilai ya. Kita tidak mau seperti mereka ya. Lihat ini. Padahal Omri itu diberkati sama Tuhan sampai bisa beli gunung loh. Ayat 24. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semar dengan 2 talenta perak. Coba itu. Coba gunung bisa dibeli.
Saya tidak ada uang untuk beli gunung, Bapak Ibu. Ada di antara Bapak bisa beli gunung. Ini berarti kemurahan Tuhan loh. Tetapi kalau kemurahan Tuhan sudah kita terima, jangan pernah nyakitin hati Tuhan. Ini Omri ini sudah diberkati, diizinkan Tuhan menjadi raja. Kenyataannya dia melakukan apa yang jahat di mata dia. 25 coba. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang melakukan kejahatan lebih dari segala orang. Coba ini. Tidak tahu diri saudara manusia ini. Aduh, seandainya saya hidup waktu Omri itu, saya bisa memberikan nasihat. Omri, kamu tuh jahat betul ya. Nyakitin hati Tuhan ya. Dia diizinkan menjadi raja. Kalau sudah raja kan dihormati oleh banyak orang saudara. Yang sampai bisa beli gunung. Tapi kenapa dia selalu menyakitin hati Tuhan? Coba di ayat 26. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, berdosa yang mengaku dosa. Israel berdosa sehingga menyakitin hati Tuhan. Coba ini. Semuanya itu menyakiti itu. Sampai juga Ahab, saudara. Ahab juga anak Omri. Menjadi raja atau Israel. Tapi di ayat 30. Ahab yang Omri melakukan apa yang jahat di mata. Dua-duanya sama. Sudah saya katakan saudara. Harusnya kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Didik. Tapi dasar memang papanya jahat ini, si Omri papanya tidak takut sama Tuhan, anaknya harus sama bertindak kayak papanya. Ya. Jadi bagaimana saudara bisa tertulis dalam buku hayat kehidupan saudara? Kita di sini berterima kasih kepada Tuhan sehingga demikian kita bisa mengerti, kita bisa paham, sehingga kita tidak mencontoh perbuatan-perbuatan raja-raja Israel yang begitu jahat yang nyakitin hati Tuhan. Kalau orang nyakitin hati Tuhan, jelas tidak mungkin punya tempat di surga, saudara. Punya tempat di surga kalau ikutin SOP surga. Ikuti firman Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena suatu hari kelak dunia akan lenyap. Maka Tuhan berkata dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita lihat di sini, Omri, Raja, Ahab juga sama nanya. Orang tua samanya sama. Dia selalu melakukan perbuatan jahat. Tidak tahu dia harus saya menangis baca ini. Nangis siapa? Ini kok jahat Tuhan. Orang-orang ini tidak tahu diri. Begitu jahat dia tidak menyembah Tuhan. Sehingga Israel banyak orang berdosa kepada Tuhan. Demikian juga saat ini. Makanya saya sebagai hamba Tuhan. Mari mengajar Bapak Ibu Saudara semua. Harus kita bertobat sama Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Tiap hari setiap saat. Kita mau lebih sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup menyenangkan Tuhan itu. Kita merasa berbahagia. Karena Yesus adalah Tuhan. Raja dari segala raja. Saya mau kasih ayat terakhir ya. Dalam surat 1 pasal 5. Seperti dalam pujian tadi. Kita layak memujiakan Tuhan. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang saudara. Dia akan datang sebagai raja dari segala raja. Ya, coba saya mau baca 1 Yohanes pasal 5. Ayat 20 dikatakan ini, maka kita bersyukur kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan sehingga kita ada di dalam garisnya Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan, jangan keluar dari garisnya Tuhan, tapi ada di dalam wilayahnya Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam kebenaran Tuhan, supaya nanti kita mendapatkan hidup kekal di surga. Coba ada ayatnya nih. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah siapa? Yesus telah turun 2000 tahun yang lalu sebagai bayi yang kudus dan dibesarkan dan dia memberitakan kabar baik, itulah Injil, dan kita mengenal dia Yesus. Dan ternyata Yesus memberikan apa? Pengertian yang kepada kita supaya kita mengenal yang benar, bahwa Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan berikutnya firman Tuhan katakan, dan kita ada di dalam yang benar. Puji Tuhan, saudara saya bersama dengan Yesus ada di dalam jalan yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dia adalah Allah yang benar. Ini firman Tuhan loh yang katakan, bukan kata saya. Dan saya bersama Bapak ikuti firman Tuhan, menyembah Yesus Kristus sebagai Allah yang benar. Yehova, Tuhanku, Yahweh yang hidup kekal selama-lamanya. Dan nanti kelak kalau dunia akan lenyap, terjadi peperangan atau kedatangan Yesus, kita diangkat saudara, akan mendapatkan hidup yang kekal. Oleh itu mari sesuai dengan pujian ini, senantiasa kita memujiakan Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Kita mau hidup untuk Tuhan. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Dan Tuhan memberkati kita semua. In moment like this, hallelujah, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus.
Jesus, hallelujah. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Amen. Hallelujah. Singing, I love you, Lord. Amen. Hallelujah. Singing, I love you, Jesus Christ. Hallelujah. Singing, I love you, Jesus Christ, my wonderful Father, Jesus. Amen. Hallelujah. Singing, I love you, Jesus. Amen. Hallelujah. Singing, I love you, Jesus. Amen. Hallelujah. Singing, I love you, Jesus, my God, my beloved Father. Terima kasih Tuhanku Yesus, Engkau Bapakku. Terima kasih Tuhanku Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa, berjaga. Sentralnya Tuhan Yesus, dan Yesus senantiasa menyertai kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.